Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bisa bertemu lagi, bisa bertemu kembali pada kesempatan yang sama di dalam keadaan yang sehat walafiat, sehat jasmani, sehat rohani. Juga kita akan memasuki bulan suci Ramadan, yang artinya sebentar lagi kita akan menyambut bulan yang penuh dengan berkah. Oke, baik, langsung saja pada pembahasan kali ini. Kita akan membahas tentang ini, membahas tentang latar belakang penyempurnaan Rasam Utsmani yang akan diawali dengan alasan dari Khalifah Utsman sendiri kenapa perlu diadakan atau perlu melakukan tindakan standarisasi. Oke, yang langsung saja. Ada banyak faktor yang kemudian mempengaruhi tindakan ini, tindakan sahabat Utsman ini. Di antaranya adalah karena agar umat Islam itu menjadi satu dalam satu ragam bacaan saja, supaya terhindar dari kesalahan-kesalahan dalam membaca Al-Quran, begitu ya. Karena memang semakin luasnya wilayah kekuasaan yang Islam duduki juga menjadi ikut berpengaruh, memberikan andil kepada sejarah kodifikasi ini, sejarah standarisasi ini maksud saya. Dan itu mau tidak mau membuat orang-orang yang ada di wilayah kekuasaan Islam itu menemukan cara, atau istilahnya memiliki dialek yang berbeda tentunya, sehingga membuat gusar beberapa pemimpin, terutama itu terjadi pada masa Muawiyah bin Abi Sufyan, sehingga membuat harus adanya kemudian penerusan standarisasi yang telah dilakukan oleh sahabat Utsman, begitu. Lantas setelah upaya standarisasi yang dilakukan oleh Utsman itu membuahkan hasil, itu mungkin hasilnya atau penyempurnaan standarisasinya itu tidak di zaman Utsman ya, karena membutuhkan waktu lama untuk melakukan standarisasi itu gitu. Mungkin di zaman Bani Abbasiyah atau di zaman Bani Umayyah atau zaman siapa gitu, baru kemudian terstandarisasi dengan baik dengan adanya syakal, tanda bacat, ayat, kemudian awal surat dan lain sebagainya, hingga sampai kepada kita berbentuk mushaf. Nah, kemudian yang menjadi fokus pada pembahasan kali ini juga adalah tentang sab'atu ahrufin, di mana sab'atu ahrufin ini juga menjadi dilema yang tidak bisa dipungkiri lagi, karena hadisnya memang ada begitu kan. Namun nanti ada beberapa kalangan, khususnya Syiah, yang tidak mempercayai, yang menolak keabsahan hadis ini karena memang menimbulkan banyak sekali problem. Yang paling mendasar adalah tentang sab'atu ahrufin ini adalah banyak disalahartikan bahwa sab'atu ahrufin itu sebagai sebuah qiraah gitu ya. Padahal sab'atu ahrufin itu maknanya lebih dari itu. Ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa sab'atu ahrufin itu hanyalah sebuah indeks, hanya sebuah indikasi di mana ya Al-Quran itu beragam begitu.
dan banyak ragamnya. Dan itu memang masyhur sebuah kisah di mana ada seorang sahabat yang mendengar kemudian sahabat lain mengatakan atau membacakan ayat tidak sesuai dengan apa yang dia yakini. Lalu kemudian sahabat ini ngadu kepada Kanjeng Nabi, mengatakan bahwa ya Rasulullah, sahabat A telah membuat perbedaan, begitu istilahnya. Dia mengatakan seperti ini, dia membaca Al-Quran dengan seperti ini. Namun ketika sahabat itu menjelaskan tentang masalahnya kepada Rasul, justru Rasul membenarkan itu, ya itu juga dari saya, begitu. Nah, artinya bahwa dalam kasus ini memang satu kalimat atau satu ayat itu menjadi beberapa bacaan, beberapa ragam, karena memang Rasul mengetahui latar belakang serta mengetahui kemampuan orang tersebut, begitu. Dan ketika orang tersebut misalkan sudah terbiasa dengan pelafadan yang dianggap gorib, begitu ya, tanda petik gitu, sehingga ya Rasul mengikuti apa kebiasaan mereka agar mempermudah tujuannya. Namun itu kemudian dibantah bahwa kalau itu terjadi maka firman Tuhan yang seharusnya sakral itu tidak ada ya kehormatannya, begitu ya, karena bisa di otak-atik sesuai keinginan Nabi Muhammad, begitu. Namun dibantah lagi karena memang Al-Quran itu datang kepada Nabi, sehingga ya otoritas tertinggi setelah Allah ya Nabi, sehingga Nabi juga mempunyai itu gitu, mempunyai hak untuk kemudian mentafsirkan dan lain sebagainya. Itu terlepas dari pembahasan kali ini ya, karena sebagai pengetahuan tambahan bagi saya pribadi. Lalu Sab'atu Ahrufin itu kemudian berkembang menjadi dilema yang cukup pelik, karena sudah banyak kalangan orang-orang awam yang mengerti bahwa Sab'atu Ahrufin itu adalah qiraah sab'ah, padahal jelas sangat beda, begitu. Lalu pada perkembangannya kemudian pada sesi penyempurnaan Mushaf Utsmani itu juga memiliki banyak sejarah kelamnya, begitu ya, dimana pada sesi terakhir ini juga harus mengorbankan manuskrip kuno yang memang sebetulnya bisa menjadi rujukan ke depan tentang referensi bacaan. Namun sayang kemudian manuskrip itu segera dihanguskan agar tidak menjadi fitnah di kemudian hari, seperti itu kira-kira. Ya, pada pembahasan kali ini memang tidak begitu banyak yang bisa dipaparkan karena bertali kepada pembahasan yang sebelumnya dan sudah dibahas menyinggung pembahasan sebelumnya, sehingga menurut saya, hemat saya, pada pembahasan kali ini itu lebih terfokus kepada penyempurnaan dan juga penyempurnaan dan standarisasi yang dilakukan oleh sahabat Utsman, sehingga dan ini pembahasan ini sudah sering disinggung di pembahasan sebelumnya, begitu kan, sehingga menurut saya pembahasan kali ini adalah pembahasan yang tidak perlu panjang dan lebar. Kalau mau perlu panjang lebar ya silahkan baca bukunya sendiri, karena bukunya juga memang panjang dan lebar sebetulnya pembahasannya, namun terlalu banyak, bisa berjam-jam kalau nggak diiniin gitu kan, sehingga saya
cukupkan saja untuk review dari kedua buku tersebut. Pada intinya memang di pertemuan kali ini lebih fokus kepada lebih fokus pada penyempurnaan, juga masalah-masalah yang muncul ketika melakukan penyempurnaan seperti itu. Oke, baik, kurang lebihnya saya mohon maaf, terutama kepada Bapak dosen yang sebentar lagi akan puasa Pak, sehingga saya meminta maaf lahir batin kalau punya banyak salah Pak. Juga kepada teman-temanku perjuangan yang berjuang di berbagai daerah untuk tetap menjaga kedisiplinan protokol kesehatan, untuk melakukan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, serta menghindari kerumunan dan membatasi mobilitas. Kalau nggak penting-penting amat nggak usah keluar lah gitu. Seperti saya, sehingga saya menjadi lebih gemuk dan lebih subur tentunya. Baik, dicukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.